Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arwi Caksono, Prodi HKI Hukum Keluarga Islam 6C, akan sedikit menjelaskan tentang perceraian melalui media elektronik. Pada zaman teknologi modern ini, banyak isu yang mulai mengenai perceraian melalui media elektronik, di mana hukum yang dikeluarkan atau yang berlaku pada zaman Rasulullah itu belum ada perkara ini, dan banyak timbul kekeliruan dalam umat Islam mengenai hukum lafaz atau fatwa ulama-ulama yang membicarakan tentang perceraian media elektronik seperti dari WhatsApp, SMS, email, dan sebagainya itu. Permasalahan ini agar bisa jelas hukumnya dan umat Islam dapat penjelasan yang kokoh. Jadi di sini perceraian itu merupakan jalan atau langkah terakhir yang diambil dalam pernikahan. Perceraian itu boleh terjadi tanpa mengira tempo perkawinan sebuah pasangan walaupun baru sehari menjalani hubungan itu. Dalam perspektif Islam, cerai dipanggil talak mempunyai hukum, rukun, dan syarat tertentu yang bisa dijatuhi talak dengan sah tadi. Perceraian atau talak itu merupakan perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perceraian itu boleh berlaku melalui media sosial atau media elektronik tersebut. Perceraian yang melalui media elektronik itu mempunyai beberapa syarat dan rukun, dan juga ada hukumnya. Menentukan sama ada talak yang dijatuhkan secara sah atau tidak. Di sini saya akan sedikit menjelaskan fatwa atau berbagai pendapat ulama tentang perceraian perceraian melalui media elektronik. Dari fatwa Majelis Kebangsaan Islam ini menjelaskan tentang talak yang disampaikan dalam bentuk tulisan seperti melalui SMS atau email atau WhatsApp dan media elektronik lainnya, itu termasuk talak kinayah, yaitu talak tidak langsung. Talak yang tidak diucapkan secara langsung atau tegas itu talak kinayah. Talak jenis ini dapat dianggap sah apabila disertai dengan niat dari suami untuk menceraikan istrinya. Kalau ingin bercerai, suami itu harus ada niatan untuk menceraikan istrinya. Kalau dia masih ragu-ragu, masih bisa dimediasi kalau di pengadilan agama. Kalau di media elektronik ini dia itu harus berpikir dulu, kayak seperti sholat malam, sholat istikharah, itu kan juga termasuk mediasi atau berbincang dengan keluarganya. Dengan kata lain, jika suami mengirimkan pesan atau ingin bermaksud bercerai dan benar-benar memiliki niat menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak tersebut dapat dinyatakan sah menurut
hukum Islam. Namun apabila tidak ada niat yang jelas, misalnya hanya bercanda atau tidak serius, maka talak tersebut dianggap tidak sah. Itu menurut fatwa Majelis Kebangsaan Islam. Dan di sini saya akan membagikan menurut Ibnu Qiyam. Nah, Ibnu Qiyam itu berpendapat bersungguh-sungguh dalam menampilkan bukti seperti tulisan, tanda tangan maupun media elektronik dapat memperkuat keabsahan talak. Karena cerai lebih sesuai dan praktis dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi kan sekarang itu banyak yang melakukan talak dengan media sosial, seperti kalau dia datang ke ke pengadilan agama kan sekarang ada ekot. Jadi semuanya itu disimpulkan dengan ekot semua. Artinya segala bentuk dokumen atau pembuktian yang dapat diajukan dengan jelas bahwa talak benar-benar terjadi dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa apapun yang mampu menjelaskan dan menampakkan kebenaran dapat disebut sebagai keterangan. Jadi pembuktian tertulis atau media elektronik ini bisa menjadi penting untuk memastikan bahwa talak itu sah atau tidak sahnya. Kalau tidak ada bukti maka talak itu masih di atas ambang-ambang, masih belum sah menurut Ibnu Qayyim ini. Nah, dari madhab Maliki, dokumen yang sebenarnya merupakan salah satu bentuk pembuktian yang dibenarkan dalam syariat Islam. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menunjukkan untuk mencatat suatu transaksi atau peristiwa penting agar jelas dan tidak menimbulkan perselisihan. Jadi madhab Maliki ini tergantung dengan hadis dan Al-Quran. Kalau menurut beliau ini suatu yang dapat dijelaskan melalui tertulis apabila cara lain tidak dapat dilakukan, maka itu diperbolehkan. Kalau dalam kitab fikih itu kan mengucapkan talak kepada istri sudah dianggap sah. Nah, di dalam madhabnya Maliki kan itu jika ada darurat yang berlebihan itu maka diperbolehkan dengan kemudaratan yang lain, seperti kayak tadi misalnya tidak bisa melalui media elektronik, ya melalui ucapan saja sudah dianggap sah. Nah, di dalam pasal KH itu menjelaskan pasal 117 talak ikrar suami yang dijatuhkan kepada istri. Nah, dari fatwa 3 tadi ini bisa disimpulkan, yaitu hukum perceraian yang melalui media elektronik adalah sah dari segi undang-undang dan telah dipersetujui oleh fatwa dan ulama lain.
Media elektronik ini telah menjadi salah satu dokumen yang bukti sah yang dibolehkan untuk menegaskan perceraian antara hubungan suami istri. Maka dengan itu umat Islam terutamanya kepada para suami harus menitik atau memberatkan niatnya itu kalau ingin bercerai kepada istri. Karena jatuh talak itu sah disebabkan niat yang dipendamkan melalui kemarahan atau emosi lah kiranya itu tadi yang itu apa namanya, terlalu membawa emosi itu jangan dibuat permainan masalah perceraian ini, karena kan di dalam kitab fikih tadi sudah dijelaskan. Maka kalau mengucapkan saya talak kamu sudah sah talaknya. Kalau di dalam KH itu harus diajukan kepada pengadilan agama dulu. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.